Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Kilatan Tinta. Di video ini saya akan menggambar sekaligus bercerita. Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video cerita horor bergambar lainnya. Tabe salamat, lingu nalatai, salam sujud, karende melempang. Di video kali ini saya akan bercerita tentang Hai teman-teman, di sini aku mau berbagi sedikit cerita tentang hantu bangkit yang berasal dari Kalimantan. Konon, hantu ini adalah arwah gentayangan yang dikarenakan semasa hidupnya menghabiskan waktu untuk menganut ilmu hitam dan berbuat jahat kepada orang lain dengan menggunakan ilmu hitamnya. Namun biasanya orang yang menganut ilmu hitam atau ilmu jahat tersebut sangatlah susah sekali untuk meninggal. Dikarenakan pengaruh ilmu-ilmu jahat yang berasal dari setan hantu yang dipujanya telah melekat di jiwa dan badannya. Dan ada pula terkadang orang yang menganut ilmu hitam tersebut tidak mampu mengendalikannya dan menjadi gila seumur hidup. Konon cerita orang-orang tua, biasanya orang yang mempunyai ilmu hitam itu tidak akan bisa kaya dan hidup normal seperti orang pada umumnya, karena ia telah melakukan perjanjian dengan sesuatu yang dianutnya. Apabila ia telah mendapatkan ilmunya, ia harus siap untuk hidup sederhana, tanpa harta seperti orang lain pada umumnya. Dan terkadang orang yang mempunyai ilmu hitam kuat tersebut, ia bisa tinggal di huma atau ladang, dikarenakan ia tidak mau diketahui orang banyak kalau dia mempunyai ilmu hitam tersebut. Namun, bagi yang bisa mengendalikannya, tak jarang pula ia bisa hidup sampai tua. Tetapi apabila ia sakit-sakitan parah, di sanalah awal penderitaannya dimulai. Karena raganya sudah tidak kuat lagi untuk beraktivitas ataupun melakukan sesuatu, karena sudah tua. Namun ilmunya tersebutlah yang tetap hidup di dalam tubuhnya dan ingin meminta untuk berbuat jahat dan mengganggu orang lain. Biasanya kalau sudah berada di keadaan seperti ini, ia terpaksa memberitahu kepada tokoh adat setempat kalau ia sebenarnya menyimpan ilmu tidak baik. Dan biasanya pula di waktu ia sakit itu akan diadakan ritual setempat untuk meruah atau menghilangkan ilmu tersebut dari badannya dan mengembalikan amalan ilmu hitamnya tersebut ke tempat asalnya. Dan yang berhak untuk mengurus ritual tersebut adalah bukan orang yang sembarangan, bisa jadi tokoh adat desa setempat maupun orang biasa yang mempunyai kemampuan ilmu baik dalam membantu meruah atau menghilangkan ilmu tersebut dari badannya. Dan setelah ilmunya sudah dianggap hilang dan lepas di badan orang tersebut, biasanya beberapa hari kemudian ia akan perlahan mulai lemah karena sakitnya, dan pada akhirnya orang tersebut meninggal. Namun tak cukup sampai di sini. Menurut cerita orang tua setempat, orang yang menganut ilmu hitam tidak akan diterima bumi maupun langit di alam sana, dikarenakan kelakuannya semasa hidup yang mengabaikan aturan-aturan hukum Tuhan.
Konon biasanya orang yang meninggal dan tidak diterima bumi maupun langit ini menjadi hantu bangkit yang bisa saja mengganggu warga setempat ataupun meminum darah dan makan hati jantung orang yang sudah meninggal. Menurut cerita, biasanya bangkit akan memakan hati jantung dan meminum darah orang yang baru meninggal tersebut di rumahnya. Sewaktu orang meninggal tersebut diletakkan atau direbahkan di rumah duka, biasanya kejadian ini terjadi di desa-desa yang masih kental akan adat istiadat dan biasanya yang masih menganut agama Kaharingan atau sekarang yang lebih dikenal dengan Hindu Kaharingan. Konon orang yang bisa melihat dan menyaksikan bangkit yang sedang makan dan minum darah tersebut adalah hanya orang-orang yang punya kemampuan lebih atau punya ilmu juga. Menurut cerita, biasanya bangkit melakukan hal tersebut ketika malam hari dan ia akan meminum darah orang meninggal tersebut maupun memakan seperti bergelantungan di bawah rumah orang meninggal tersebut. Hanya orang-orang hebat dan punya kemampuan lebih saja yang bisa menyaksikan hal mengerikan ini. Memang hal ini di luar nalar manusia, tetapi itulah kenyataannya di pedalaman Kalimantan. Untuk itu, sekian cerita dari Kilatan Tinta. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.